Pernahkah kamu merasa hidup berjalan begitu saja, seperti sedang menonton film yang sudah tahu alurnya? Bangun pagi, menyeduh kopi, berangkat kerja, lalu menghabiskan waktu di media sosial. Semuanya terasa otomatis, tanpa banyak berpikir. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, seberapa besar sebenarnya kendali kita atas hidup ini? Atau jangan-jangan, seperti yang sering dikatakan di seminar motivasi, 95% hidup kita justru dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Mari kita bedah bersama. Apakah klaim 95% hidup dikendalikan pikiran bawah sadar ini memang fakta ilmiah? Atau sekadar mitos yang terus diulang? Secara psikologi modern, pikiran bawah sadar merujuk pada bagian dari sistem mental yang bekerja di luar kesadaran aktif kita. American Psychological Association mendefinisikannya sebagai kumpulan proses otomatis yang memengaruhi persepsi, keputusan, dan perilaku tanpa kita sadari. Konsep ini sudah lama menjadi bahan perdebatan di dunia psikologi. Sigmund Freud membagi pikiran menjadi 3 lapisan: sadar, prasadar, dan bawah sadar. Sementara itu, Carl Jung memperluas konsep ini dengan menambahkan collective unconscious, memori dan pola dasar yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk budaya dan perilaku manusia. Tapi, dari mana sebenarnya angka 95% itu berasal? Salah satu yang mempopulerkan klaim ini adalah Dr. Bruce Lipton, ahli biologi sel dari Stanford. Dalam bukunya The Biology of Belief, ia menyatakan bahwa sekitar 95% perilaku, kebiasaan, dan respons kita terbentuk dari program bawah sadar yang sudah tertanam sejak kecil, bahkan sebelum usia 7 tahun. Namun, Lipton sendiri mengakui bahwa angka ini lebih bersifat deskriptif, bukan hasil perhitungan eksak. Dari sisi neuroscientific, ada beberapa penelitian menarik. Dr. John Bark dari Yale University meneliti bagaimana sebagian besar perilaku manusia sebenarnya bersifat otomatis dan tidak disadari. Proses bawah sadar bisa mengambil keputusan, bahkan sebelum kita merasa telah membuat keputusan itu sendiri. Eksperimen Benjamin Libet pada tahun 1980-an menunjukkan bahwa otak sudah mengaktifkan sinyal keputusan ratusan milidetik sebelum seseorang secara sadar merasa telah memilih. Daniel Kahneman, pemenang Nobel, membagi proses berpikir menjadi 2 sistem. Sistem 1 yang cepat, otomatis dan bawah sadar, serta sistem 2 yang lambat, logis dan sadar. Menurut Kahneman, sebagian besar aktivitas harian memang dikendalikan oleh sistem 1. Namun, konsep pikiran bawah sadar tidak hanya ditemukan di dunia barat. Dalam tradisi India kuno, dikenal istilah samskara, jejak bawah sadar dari pengalaman dan karma yang membentuk kepribadian. Praktik meditasi dan mantra dipercaya dapat membersihkan atau mengubah program bawah sadar ini. Dalam Islam, konsep kolbu atau hati spiritual menjadi pusat kendali niat dan intuisi. Proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa bertujuan mengubah kebiasaan negatif yang sudah mengakar dalam bawah sadar. Budaya Jawa mengenal laku batin, tirakat, dan eling sebagai cara untuk mengenali dan mengubah program batin melalui introspeksi dan disiplin spiritual. Bagaimana sebenarnya pikiran bawah sadar bekerja? Proses ini berawal dari repetisi. Ketika suatu tindakan diulang berkali-kali, otak membentuk jalur saraf otomatis. Studi di MIT membuktikan bahwa kebiasaan terbentuk melalui pola isyarat, rutinitas, dan hadiah, dan terekam di basal ganglia, bagian otak yang menyimpan kebiasaan motorik. Memori emosional dan trauma tersimpan di sistem limbik, terutama amigdala, yang membuatnya sulit diubah hanya dengan logika. Selain itu, efek priming dan pengaruh subliminal juga membuktikan bahwa paparan kata atau gambar tertentu bisa mengubah perilaku tanpa kita sadari. Jadi, apakah benar 95% hidup kita dikendalikan bawah sadar? Fakta ilmiahnya, proses otomatis dan bawah sadar memang mendominasi aktivitas harian kita. Namun, angka 95% hanyalah estimasi, bukan hasil eksperimen presisi. Yang jelas, kita tetap punya kendali. Kesadaran dan latihan bisa membantu kita mengambil alih kemudi hidup. Bagaimana caranya?
mulailah dengan menyadari kebiasaan dan emosi reaktif. Gunakan teknik seperti journaling reflektif untuk merekam pola pikir, afirmasi positif untuk membentuk jalur baru di otak, meditasi atau zikir sadar untuk mengasah fokus, dan visualisasi yang terbukti efektif dalam terapi dan olahraga. Terapkan prinsip mindful repetition, kesadaran penuh dalam mengulang kebiasaan sehari-hari. Kesimpulannya, meski sebagian besar hidup kita berjalan secara otomatis, bukan berarti kita tidak bisa mengambil alih. Dengan ilmu, latihan, dan kesadaran, kamu bisa menjadi programmer pikiranmu sendiri. Jika suka konten seperti ini, ayo like dan subscribe ya.